teman-teman semua, kembali lagi di channel Pak Dewan. Kali ini di dapur Pak Dewan edisi spesial Ramadan, aku mau masak taisuki roll. Nah, disclaimer buat teman-teman yang belum tahu, taisuki roll itu salah satu makanan dari Thailand. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke bahan-bahannya. Nah, teman-teman simak baik-baik ya bahan-bahannya, karena di sini kita menggunakan bahan-bahan yang cukup banyak dan juga jangan sampai ada yang kelewat. Yang pertama, di sini ada sawi putih, lalu ada jamur enoki, lalu ada dada ayam. Kita di sini menggunakan 380 gram dada ayam ya. Untuk banyaknya dada ayam bisa menyesuaikan porsi yang teman-teman mau buat. Lalu ada wortel, lalu ada daun jeruk, ada bawang merah, ada cabai rawit, lalu ada daun bawang, serai, dan juga lengkuas. Nah, untuk persaus-sausannya di sini ada saus tiram, ada kecap asin, ada saus tomat, ada saus Bangkok, lalu ada lada bubuk, ada garam, ada gula, dan juga ada air. Oke, langsung aja ke proses yang pertama. Nah, yang pertama kita mau marinasi ayamnya dulu. Kita pakai mangkok atau wadah kosong ya. Jangan lupa penuhi SOP, memakai sarung tangan. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan dada ayam filet biar lebih simple. Untuk potongannya itu menyesuaikan lebarnya sawi putih. Kalau teman-teman dapatnya sawi putih yang lebih kecil, berarti potongan ayamnya bisa lebih kecil. Tapi kalau dapatnya yang besar-besar seperti ini, potongan ayamnya juga bisa lebih besar. Nah, di sini aku pakai dada ayam ya teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman itu vegetarian atau nggak makan perdaging-dagingan, teman-teman bisa menggantinya dengan tempe ataupun tahu. Nah, selain dada ayam juga bisa diganti dengan daging slice, beef slice gitu, atau pakai sosis juga bisa. Nah, untuk isiannya itu balik lagi ke sesuai selera ya. Tadi udah aku bilang kalau teman-teman itu vegan, bisa diganti tahu atau tempe. Tapi kalau teman-teman mau lebih simple, pakai sosis juga nggak apa-apa. Atau teman-teman lagi diet, nah dada ayam ini cocok untuk isiannya. Nah, jika sudah dipotong-potong seperti ini bisa kita singkirkan dulu. Kita bisa mulai marinasi ayamnya. Di sini pakai kecap asin 1 sendok makan. Lalu pakai saus tiram 1 sendok makan juga. Kita pakai lada bubuk 1/2 sendok teh. Lalu pakai garam 1/2 sendok teh juga. Nah, jika sudah, bisa diaduk ya. Sampai ayamnya semua terbalur dengan bumbu marinasi. Kenapa harus dimarinasi? Biar ayamnya ada sedikit rasanya, jadi nggak terlalu hambar. Tapi kalau teman-teman mau yang rasa lebih ringan, nggak mau terlalu banyak rasa gitu, nggak mau terlalu banyak pakai bumbu, bisa ayamnya nggak usah dimarinasi dulu juga nggak apa-apa. Kalau ayamnya sudah terbalur dengan bumbu seperti ini, kita bisa pinggirkan dulu sambil menunggu bumbu marinasinya meresap. Kita mulai proses pembuatan gulungan sukinya. Masukin air. Nah, ini tadi kan talenannya udah dipakai buat daging ya.
biar nggak amis mana-mana, kita ganti pakai talenan yang baru. Nah, di sini aku tadi udah misah-misahin sawi putih kayak gini, dan juga udah dicuci bersih ya teman-teman. Kita potong ujungnya. Nah, jadi tujuannya si sawi putih ini kita rebus sebentar aja biar dia lemas, biar saat ngegulung itu mudah dan juga nggak patah gitu, nggak rusak sawinya. Karena kan kalau misalkan sawi mentah seperti ini langsung digulung, nantinya itu bakal patah. Jadi kita rebus sebentar biar lemes dulu. Nggak usah terlalu lama, bukan sampai mateng gitu, tapi sampai sedikit layu. Nah, kalau sawinya udah lumayan layu kayak gini, bisa kita angkat. Kita masukin lagi sawinya sampai perkiraan porsi yang teman-teman mau buat ya. Oke, udah semua. Sekarang kita lanjut ke pemotongan bahan-bahan yang lainnya. Nah, di sini kita pakai wortel. Wortelnya diiris memanjang ya. Untuk ketebalannya itu sesuai dengan selera. Oke, ini yang udah dipotongin. Oke, kalau udah seperti ini, sekarang jamur enokinya. Jamur enokinya kita bagi sekitar 2 ya, kita bagi jadi 2. Kalau jamur enokinya udah kita potongin, kita sekarang potong daun bawang. Nah, biar besarannya sama, kita bisa ukur dengan wortel yang udah tadi kita potong ya. Atau kalau teman-teman nggak terlalu suka bawang, bisa potongannya lebih diperkecil. Nah, sebenarnya daun bawangnya tuh, kalau teman-teman mudah menemukannya, itu bawang-bawang, yaitu daun bawang yang ukurannya kecil-kecil aja ya. Biar dari rasanya juga nanti lebih manis daun bawangnya. Oke, kalau udah dipotong memanjang seperti ini, sekarang waktunya kita menggulung sawi putihnya. Jangan lupa pakai selamatan plastik dulu ya. Nah, step pertama kita letakkan sawi putih yang udah tadi kita rebus sebentar. Lalu letakkan daging ayam yang udah tadi kita marinasi. Lalu letakkan irisan wortel. Lalu letakkan daun bawang. Nah, lalu di sini kasih jamur enokinya. Nah, kalau udah ada semua isiannya seperti ini, kita gulung ya pelan-pelan. Tadi ini kalau udah digulung seperti ini, berarti udah jadi. Tinggal disusun di atas. Lakukan secara berulang ya teman-teman, sesuai dengan porsi yang teman-teman mau. Lalu gulung.
Taisuki roll ini cocok loh buat teman-teman yang nggak suka sayur, tapi teman-teman pengen nyoba makan sayur. Jadi dengan banyaknya bahan-bahan dan juga nanti ada saus, itu bisa sedikit menutupi rasa sayur-sayurannya. Dan juga ini sehat ya teman-teman, karena banyak sayur, banyak seratnya, dan juga ada protein hewani. Nah, ini salah satu manfaat dari kenapa tadi sawi putihnya harus kita rebus dulu sebentar. Biar saat penggulungan ini, sawinya nggak rusak, nggak sobek. Karena kan kalau habis direbus kan dia jadi lebih gampang untuk digulung. Tadi teman-teman masih ingat gak kalau nggak pakai dada ayam, penggantinya pakai apa? Ayo. Susun yang rapi, biar muat banyak. Biar bisa dimakan bersama teman-teman di rumah, sama keluarga, sama teman-teman di kampus atau di kosan. Untuk banyaknya isian, misal teman-teman suka banget sama wortel, wortelnya bisa dibanyakin, bisa 2 batang, atau ya dikira-kira. Atau teman-teman suka banget sama jamur enoki, jamur enokinya bisa dibanyakin. Kalau muatnya cuma segini, ya udah bisa cukup aja teman-teman, jangan dipaksain. Untuk bahan sisanya nanti bisa kita simpan, dan untuk stok masak taisuki berikutnya. Jika sudah tertata seperti ini, bisa kita kasih air. Nah, untuk banyaknya air itu setengah dari taisuki rollnya ini. Jadi jangan nyampe kerendam banget, sekitar segini ya. Lalu kita masak dengan api, dan juga jangan lupa ditutup. Oke, untuk efisiensi waktu, setelah proses perebusan taisuki rollnya, kita sekarang mau buat sausnya teman-teman. Di sini kita pakai chopper. Nah, jadi yang biasanya kemarin-kemarin tuh serba diulek, sekarang kita agak modern dikit, oke? Kita pakai chopper. Nah, untuk isiannya ada lengkuas. Nah, lengkuas ini diperkecil aja ya, karena lengkuas kan rasanya udah menyengat, jadi nggak perlu butuh terlalu banyak, sekitar segitu. Lalu serai juga, nggak perlu terlalu banyak, biar rasanya tuh balance, biar nggak berantem gitu mana yang paling kuat, tapi biar saling melengkapi. Oke, cukup segini aja. Lalu di sini aku pakai 2 siung bawang merah. Lalu juga pakai cabai rawit 5. Nah, kalau untuk banyaknya cabai rawit itu sesuai dengan selera teman-teman ya. Teman-teman mau yang pedas atau enggak. Tapi nanti kan kita mau pakai saus Bangkok. Saus Bangkok itu udah pedas. Jadi aku sarankan jangan terlalu pedas. Nah, ini di choppernya, chopper kering ya. Jadi tanpa minyak ataupun air. Bisa kita cek. Oke, cukup. Nah, ini bisa kita pinggirin. Lalu sekarang kita siapin mangkok untuk nyampurin sambelnya ya. Oke, di sini kita iris dulu daun jeruk. Nah, daun jeruk di sini nggak ikut di blender ya teman-teman, tapi diiris tipis-tipis aja. Untuk bagian tengahnya bisa kita buang supaya, nah di video sebelumnya udah ada tuh kenapa tengah-tengah daun jeruk tuh harus dibuang. Ayo tebak, kalau belum tonton videonya ditonton ya. Oke, aku rasa cukup segini aja. Kita iris tipis-tipis. Oh iya, untuk merebus taisuki roll ini, teman-teman bisa rebus sekitar 10 menit ya, untuk mematangkan dada ayam dan juga sayur-sayuran lainnya. Oke, kalau udah, bisa kita buka ini bumbu-bumbu yang udah tadi kita chopper. Kita satuin langsung.
Nah, untuk jenis sausan ini tuh kan bervariasi ya. Teman-teman kalau mau simple bisa kok, kalau cuman udahlah aku pakai saus Bangkok aja gitu. Atau saus-sausan yang teman-teman mau. Tapi biar lebih Thailand gitu, biar bener-bener berasa Thailandnya kayak di Thailand, walaupun kita lagi di Sleman ya. Itu boleh pakai saus resep-resep saus Thailand. Sekarang tinggal kita tambahkan saus Bangkoknya. Lalu tambahkan saus tomat sedikit aja. Kita aduk lagi. Lalu tambahkan gula. Untuk bumbu taburnya di sini kita hanya menggunakan gula ya teman-teman. Untuk manisnya itu sesuai selera. Kalau teman-teman suka yang manis gitu, boleh tambahin 1 sendok teh gula. Tapi kalau teman-teman mau yang ya udah biasa gitu, balance, tambahin setengah sendok teh gula. Dan juga jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman pastinya. Nah, ini kan terlalu kental. Bisa kita tambahkan sedikit air. Oke. Saus Thailandnya udah jadi. Oh iya, kalau teman-teman di rumah punya kecombrang atau nemu kecombrang, teman-teman bisa tambahin kecombrang ya di dalamnya, biar rasanya lebih segar. Terus kalau teman-teman juga punya daun ketumbar atau suka daun ketumbar, teman-teman juga bisa tambahin daun ketumbar ya. Tapi kenapa di sini kita nggak pakai daun ketumbar? Karena untuk rasa dari daun ketumbar sendiri itu sebenarnya kurang diminati di Indonesia, dan juga untuk mendapatkannya cukup lumayan susah ya. Jadi nggak apa-apa, jangan terlalu dipaksain. Jadi yang ada aja kita pakai. Terus juga kalau teman-teman suka banget yang asem gitu ya, yang asem banget, teman-teman bisa kasih tambahan perasan air lemon di saus ini biar lebih seger. Oke. Sekarang tinggal kita tunggu Thai suki roll-nya matang. Nah, sambil menunggu bisa kita beresin ya bahan-bahannya yang ada di atas meja untuk persiapan plating. Nah, untuk lamanya waktu bisa teman-teman nyalain timernya sekitar 10 menit. Terus nanti teman-teman cek dagingnya udah matang atau belum. Sedikit dilihat nanti diangkat. Oke, piring platingnya udah siap. Coba ya kita cek dulu apakah sudah matang. Tuh, bisa dilihat, diintip ya teman-teman. Dari samping gini tuh. Bisa kita tunggu sebentar lagi. Nah, lebih enak tuh sayurnya, apalagi wortelnya tuh jangan terlalu matang. Jadi masih kriuk gitu, masih crispy saat digigit nanti. Nah, oke. Nah, airnya juga udah nyusut ya teman-teman. Tuh, udah nggak ada airnya kan? Ini tandanya udah bisa kita angkat. Pembuatan Thai suki roll ini benar-benar kita tidak menggunakan minyak ya. Jadi buat teman-teman yang lagi diet atau mau mengurangi makanan yang berminyak-minyak, Thai suki roll ini cocok loh. Atau teman-teman bosen makan sayur yang gitu-gitu aja, bisa masak Thai suki roll ini. Kita cek ya bagian dalamnya. Kita iris. Tuh. Sudah matang ya teman-teman. Nah, kalau udah di plating seperti ini, teman-teman bisa ngeletakin sausnya itu mau di tempat terpisah, atau mau langsung di atasnya, atau cukup di pinggir-pinggirnya dulu. Karena lagi puasa ya teman-teman, kan tadi kita belum koreksi rasa. Jadi sausnya aku letakin dulu di pinggir-pinggir ya, biar nanti kalau udah buka, tinggal kita koreksi rasa. Oke,
Taisuki roll-nya udah siap. Nah, Taisuki roll ini cocok juga untuk teman-teman coba buat di waktu saat berbuka puasa ya. Misal teman-teman udah terlalu banyak makan gorengan atau tenggorokannya udah seret nih, pengen makan yang lebih sehat dikit gitu tanpa gorengan dan pengen makan sayur tapi enak. Nah, teman-teman bisa coba Taisuki roll ini ya. Untuk resep lebih lengkapnya bisa teman-teman lihat di deskripsi video. Dan kalau teman-teman ada request mau masak apa, bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, serta nyalakan tombol notifikasi biar teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Bye!